Karena kalau kita berharap itu ingin jadi pegawai, ingin jadi karyawan, harus siap-siap kecewa. Iya, karena suatu saat juga kena kena imbasnya. Kenapa siap-siap kecewa? Karena kesempatannya katakanlah setahun itu perusahaan ngebuka tuh katakanlah seperti 10.000, yang pelamar 50.000. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang lagi di Banten Podcast bersama saya Nijar Solihin. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Kota Serang. Beliau menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. Selamat datang Bapak Dr. Haji Iqbal, SPD. Selamat datang Pak di Banten Podcast, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah hari ini, walaupun ini hari Kamis ya. Iya, betul. Menjelang besok kan ketemu Jumat libur ya. Betul. Masih happy untuk Masih happy, bekerja. Pak. Ya. Wih, olahraga apa Pak? Olahraga ya rutin ya, seminggu Rutin. 2 kali minimal lah. Minimal Maksimal 2 kali saya sekarang. Sabtu Minggu. Pak, ini kan masih suasana pandemi ya. Masih kita terasa ada pandemi. Program dan kegiatan Bapak sekarang gimana tuh Pak? Ya, Kota memang sekalipun sekarang ini masih masa pandemi, kegiatan dinas kita tetap jalan sebagaimana biasa. Kita kayak hari ini aja kita juga melihat kegiatan LPKS. LPKS apa tuh Pak? LPKS. Lembaga LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Lembaga Pelatihan Kerja Ya, Swasta. itu yang tersebar di Kota Serang ini. Hanya memang di Kota Serang ini jumlahnya masih sangat sedikit ya. Ada 27 LPKS yang tersebar di kota ini. 11 diantaranya sudah terakreditasi. 11 ya dari 20. Sementara di Kota Serang ini kan kalau kita lihat jumlah sebaran kelurahan itu kan lumayan besar juga kan, ada 67 sekarang itu. 67 kelurahan. Jadi kita belum setengahnya lah gitu. Oh gitu. Jadi pengennya di masing-masing desa di kelurahan ada ya. Mudah-mudahan ke depan itu, karena kan kalau kita mau memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat, itu di samping mereka bisa bekerja formal dan juga mereka bisa bekerja informal. Informal itu salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan sentra pelatihan yang ada di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat nanti bisa mengembangkan kemauannya, keilmuannya, keterampilannya sesuai dengan minatnya tentunya kan. Sehingga ke depan itu nanti semua orang punya ada aktivitas ekonomi. Ada ya, tapi baik mereka yang bekerja di formal termasuk juga informal. Tapi sekarang gimana Pak kondisinya di lapangan? Masyarakat kan sejak pandemi itu kayaknya banyak sekali masyarakat yang terkena PHK. Ya memang ini tuntutan tantangan kita juga buat Dinas Tenaga Kerja ini. Kita ada data yang kita lihat itu di Kota Serang ini ada 650-an jumlah tempat usaha atau perusahaan dan jasa itu 650-an. Banyak juga. Nah, kalau kita keliling ke perusahaan-perusahaan itu, sebagian besar belum bisa nambah tenaga kerja. Bertahan aja bagus katanya. Oh gitu. Karena sekarang ini tetap kena imbas. Ada yang barang sudah dikirim tapi perusahaan belum dapat pembayaran, sehingga kan artinya terkendala Pak. Hanya ada yang gajinya memang ya harusnya tanggal 30, ada yang mundur, tapi bertahan ya, tidak ada pemotongan Pak. Ada juga. Berdasarkan laporan yang saya terima, alhamdulillah, jadi tetap jumlahnya, hanya memang waktunya mundur gitu. Waktunya mundur. Lambat. Ada beberapa juga yang terjadi PHK karena karena sesuatu ya, itu ada, tapi sedikit lah.
nggak banyak di Kota Serang. Nggak banyak ya, berarti Nggak memang banyak. Alhamdulillah ya segitu masih bisa bertahan, Pak. Masih bertahan. Terus sekarang upaya-upaya dari Dinas Tenaga Kerja itu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi memang upaya kita ini sekalipun masa pandemi ini belum berakhir dan relatif masih berjalan, iya, PPKM juga masih jalan. Masih, Pak. Iya, masih jalan. Jadi kita upaya-upaya yang kita lakukan itu satu, hari ini kita akan melihat penguatan kelembagaan. Seperti LPKS ini. LPKS ini menurut saya adalah sentra-sentra pelatihan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat LPKS ini kalau memang bisa kita efektifkan, itu masyarakat kalau ingin punya keterampilan khusus gitu, itu kan LPK itu ada yang bergerak di bidang kecantikan, ada apa aja tuh? Ada yang bergerak bidang tata boga, alat-alat pesta, iya, ada yang bergerak di bidang dekorasi, ada yang bergerak di bidang penanganan limbah B3, gitu, ya, banyak itu. Nah, jadi masyarakat tidak perlu harus ke Bandung atau ke luar Serang, silakan di sana menguatkan keterampilannya melalui LPKS itu. Nanti kalau kurikulum sudah diikuti dan punya kemampuan, nanti kan bisa berkarya nanti kan. Kalau seperti tata boga, wah saya pengen punya kemampuan buat kue A gitu kan. Nanti begitu dia sudah dilatih di LPK, kan itu buka di tempat tinggalnya. Jadi membangun wirausaha baru. Usaha baru. Oh, ya, usaha baru. Iya, jadi ini yang ingin kita bangun, persepsi itu atau image itu. Karena kalau kita berharap itu ingin jadi pegawai, ingin jadi karyawan, harus siap-siap kecewa. Iya, karena suatu saat juga kena imbasnya. Kenapa siap-siap kecewa? Karena kesempatannya katakanlah setahun itu perusahaan ngebuka tuh katakanlah seperti 10.000, yang pelamar 50.000. Iya, betul. Berarti kan kecewa kan. Makanya kita bangun tuh yang namanya lembaga LPKS ini untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dilatih sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya. Betul. Sehingga sentra-sentra pelatihan itu yang saat ini memang jumlahnya relatif masih belum begitu banyak, kita ingin dorong nanti setiap kelurahan tuh minimal 1 lah. Setiap kelurahan sehingga nanti ada 1. Masyarakat itu ya tidak banyak tidak mesti harus jadi pegawai, entrepreneur yang harus kita betul. Jadi pengusaha, Pak ya. Pengusaha lokal tuh kan juga bagus juga gitu. Keterampilan podcast ada bareng lagi. Nah, podcast ini sepertinya sesuatu yang baru nih ya. Mungkin itu jadi mitra kita nantinya. Oh ya, boleh Pak. Iya, begitu. Ya, di podcast kan belum ada. Nih sekarang lagi booming nih, Pak. Ya, gitu. itu LPKS. Yang kedua juga kita tahun ini juga kita juga mendorong masyarakat itu untuk mencoba bekerja di luar negeri. PMI namanya, pekerja migran Indonesia. Jadi kita tahu bahwa kalau kita tadi itu kan Kota Serang kan 6 kecamatan, 67 kelurahan. Jumlah perusahaannya tadi kan 650. Kalau harus bekerja di dalam saja kelihatannya nih kuahnya tidak cukup. Jomplang, ya. Makanya ya kalau orang Serang khususnya tidak terbiasa bekerja di luar, ada formula untuk bisa bekerja keluar. Kita kemarin mempersiapkan juga untuk mereka yang berminat ke Polandia. Itu kita sudah berikan semacam pembekalan. Jadi kita sekarang ini memang belum kita berangkatkan, masih ada komponen biaya yang mesti kelihatannya harus dibicarakan agent per agent begitu. Jadi mudah-mudahan nanti Kota Serang ya masyarakat terutama anak muda yang lulusan SMK itu bisa bekerja di sana, balik punya modal, punya pengetahuan, bahkan bahasa. Bahasa itu kan juga itu kan investasi yang luar biasa. Sekarang kuotanya berapa, Pak, itu yang migran?
Yang semestinya itu terbuka ya. Jadi saat ini di era pandemi ini kan beberapa negara masih tutup. Jepang masih tutup, Arab masih tutup. Eropanya yang sekarang lagi buka tuh Polandia. Iya. Polandia itu buka, sudah kita kerjasama juga dengan P2MI, dengan Kementerian. Ya walaupun ini merintis, tapi saya punya apa namanya itu, punya keinginan mudah-mudahan nanti ini walaupun ini baru di Kota Serang bisa ngebuka secara kelembagaan melalui dinas. Betul. Nanti pintu berikutnya kan kalau dibuka Jepang buka, terus juga Thailand buka, Arab buka, kan untuk kaum muda ya yang kerja di resmi di perusahaan-perusahaan, bukan rumah tangga ya, bukan ya. Ya, jadi kerja-kerja yang formal, ya formal dan informal lah begitu. Jadi kelebihannya Pak, jadi pekerja migran itu seperti apa Pak di sana? Apakah memang salary-nya yang lebih besar atau? Ya kalau yang disampaikan ke kita itu, kalau salary pasti beda. Yang kedua, kerjanya di instansi resmi, bukan di perorangan, tapi di perusahaan. Di perusahaan, iya. Tentu juga. Ya walaupun bahasa itu menjadi bagian yang harus dikuasai bahasa Inggris, betul. Tapi ya nggak apa-apa, awalnya masih dikit-dikit. Nanti kan kalau sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa asing, bisa jadi nanti mendunia kan begitu. Saya bisa Pak, kayaknya saya masuk Pak, gitu. Bahasa asing, saya bisa bahasa Sunda. Iya Pak, memang menarik ya pemirsa Banten Podcast. Tadi disampaikan ada juga solusi lain ketika memang di LPK juga perusahaan juga penuh, ini ada menjadi pekerja migran. Asal jangan ke Afghanistan aja Pak ya. Enggak. Nanti perang malah di sana. Ya itu menarik Pak. Kemudian Pak, nih bicara di Snaker biasanya ada hubungannya dengan tingkat pengangguran. Nah ini seperti apa Pak di Kota Serang Pak, tingkat penganggurannya? Ya jadi memang ini masih seksi ya, jadi seksi. Kalau bicara pengangguran itu seksi. Begitu pengangguran, orang itu kayak apa sih gitu. Memang kalau lihat data BPS tahun 2020, pengangguran terbuka di Kota Serang ini 9,26%. Itu termasuk golongan tinggi apa? Ya sebetulnya enggak juga ya, tetapi memang ini kan menjadi tugas kita bersama nih, bukan hanya di Snaker ya. Ada tugas dinas pendidikan, ada tugas perdagangan, ada pertanian. Tapi di Snaker punya tugas sebagai amanat Pak Wali Kota, kan bagaimana mengurangi pengangguran terbuka. Betul. Jadi di era Pak Wali Kota ini beliau kan akan berakhir tahun 2023. Kita berharap nanti penganggurannya itu akan turun di angka 7, sekian persen. Waduh, tugas berat Pak ya. Itu kan tugas bersama-sama. Tapi langkah konkretnya sekarang di Snaker apa nih Pak supaya untuk menekan angka laju pengangguran itu? Ya salah satunya kita membangun komunikasi dengan BKK. Bursa Kerja Khusus. Jadi sekolah-sekolah kejuruan di Kota SMK ya. SMK itu alumninya itu selalu dilakukan apa namanya itu bukan pelatihan tapi ada forum di sana. Itu setiap sekolah yang kejuruan itu kalau mereka cari informasi kerja, mereka harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu baik di kota, di luar kota. Gandeng itu ya. Syarat untuk menjadi bursa kerja khusus gitu. BKK. Ya, makanya kita juga nanti insya Allah Selasa kita akan ke perusahaan Hino. Nanti akan mencoba membangun pemagangan untuk otomotif ya. Iya, pemagangan untuk sasarannya nanti kan lulusan SMK yang belum bisa bekerja. Nanti di sana kita coba bangun supaya nanti bagi mereka yang sudah lulus SMK belum mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan minatnya, kita dorong di sektor-sektor seperti itu. Sudah berapa perusahaan kah Pak yang sudah bekerja sama dengan di Snaker terutama? Sebetulnya banyak ya, tapi yang di era kita kan baru 2 bulan. Iya. Kita ada 2 yang akan kita
bangun komunikasi, satu di Hino, kedua di PT Global ya, Global ya kita. Nanti itu perusahaan Jepang itu di sana. Ya mudah-mudahan nanti kesempatannya apa untuk masyarakat kota, terutama yang belum bekerja, itu sektor formal ya. Kalau informalnya LPKS kita dorong. LPKS didorong ya, supaya di tiap kelurahan itu ada. Nah, ini berarti sekarang baru berapa persennya tuh Pak LPK ya? Ya kalau 66 cuma 27 kan kurang daripada 40%. 40%-an. Ya mudah-mudahan Pak terus didorong lah supaya terbuka untuk swasta LPK Pak. Kemudian Pak mau tanya ini untuk menelan laju tingkat pengangguran dan juga supaya nanti keterampilan masyarakat supaya berwirausaha itu support dari pemerintah pusat dan provinsi seperti apa Pak ke Kota Serang? Ya memang ini juga di Kota Serang kan ada BLK, Badan Latihan Kerja, punya kementerian itu. Oh punya kementerian. Jadi kita juga melalui BLK kementerian atau juga melalui peran daripada Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu paket-paket untuk pelatihan-pelatihan ya untuk masyarakat khususnya di Kota Serang ini, karena kan BLK itu ada di ketiaknya Kota Serang. Betul. Jadi ya masa sih kita kesempatannya di ibu kota ya? Nggak banyak begitu. Jadi saya porsinya ingin lebih banyak begitu. Melalui dukungan nanti Dinas Tenaga Kerja Provinsi, itu juga bagian yang kita harapkan. Yang kedua juga pemagangan yang dibiayai juga oleh pusat melalui provinsi. Kita juga berharap itu ada warga Kota Serang juga pemagangan di perusahaan-perusahaan yang ada di Banten, karena Banten itu berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja itu ada 22.000 perusahaan. Berarti itu kan banyak, itu bukan banyak ya. Banyak, Pak. Jadi untuk pemegangan kayaknya nggak ada masalah ya. Ada masalah, tinggal nanti kerannya dibuka untuk Kota Serang lebih banyak begitu aja. Iya. Amin Pak. Amin, ya. Tapi sekarang memang sudah ada yang menjalani permagangan itu belum Pak di Kota Serang? Sebetulnya sudah ada. Hanya untuk tahun 2022 ini kita pengennya sih porsinya ya banyak lah begitu. Kalau tidak banyak cukup gitu. Karena kan provinsi kan punya bukan hanya Kota Serang ya, ada kabupaten kota lain. Tapi ya kita udah komunikasi, mudah-mudahan itu jumlahnya juga sesuai keinginan kita lah begitu. Amin. Tapi kalau di Kota Serang Pak, mayoritas jenis usahanya apa sih Pak di Kota Serang? Kota Serang ini banyaknya dagang dan jasa. Dagang dan jasa. Makanya LPKS itu tepat kalau kita kembangkan jasa. Jasa rias, jasa tata boga, jasa dekorasi, jasa-jasa lain lagi. Jadi disesuaikan dengan itu ya pelatihannya, keterampilan. Iya, karena memang basis di Kota Serang kan industrinya industri jasa banyaknya ya. Nggak ada kan industri ringan, nggak ada. Seberat juga ada Cilegon ringan di Serang, Kabupaten Serang. Tetapi bukan berarti orang kota tidak punya kesempatan masuk di dunia industri berat atau ringan, enggak. Tetap kita ada kesempatan sesuai dengan kompetensinya begitu. Iya. Nah, kalau di Disnaker itu kan biasanya Pak punya binaan ya, UMKM dan segala macam, itu ada nggak Pak di? UMKM binanya Dinas Perdagangan. Oh, Dinas Perdagangan. Kalau di Disnaker biasanya kalau ada. Kalau kita bicara ketenagaannya. Ketenagaannya. Ketenagaannya, keselamatan kerja, terus juga bicara mengenai upahnya, bagaimana skala upahnya, bagaimana hubungan kerjanya dan sebagainya. Di situ kita mainnya di situ. UMKM nanti ada lagi dinas lain yang ngurusi begitu. Tapi ketenagaannya kita yang melakukan monitor dan pembinaan. Tapi kalau soal laporan-laporan kasus dengan tenaga kerja ada nggak Pak ke Disnaker? Di Kota Serang ini bukan banyak ya, ada. Ada ya. Jadi ada permasalahan antara perusahaan sama karyawan, kita harapkan kan selesaikan bipartit di tingkat perusahaan. Kenapa dia kalau memang harus di PHK, hak-haknya dipenuhi. Tapi kalau memang tidak selesai di bipartit antara perusahaan sama karyawan, bisa kita ngadu ke dinas, nanti kita tripartit di sini. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada proses mediasi di situ. Jadi tahapannya bipartit diselesaikan, tidak bisa masuk di
dinas kita diselesaikan. Kalau tidak bisa, kita naikkan ke tingkat provinsi. Iya. Gitu. Jadi kalau memang nggak bisa juga, nanti ada pengadilan pengadilan hubungan kerja gitu. Ada sampai ke arah sana. Sampai ke sana. Gitu. Oke Pak, ini menarik Pak. Maksudnya kalau berbicara di Snaker tadi kan karena memang berhubungan dengan manusia ya yang kebutuhan di masyarakat, termasuk tadi LPK juga buka-buka keterampilan. Ada nggak Pak? Maksudnya yang memang dibawa sama di Snaker, kemudian dilatih gitu, diarahkan, kemudian sekarang sudah sukses. Oh iya. Nah ini Pak, saya kira kan jadi inspirasi nih buat masyarakat nih Pak. Jadi memang kita ini setiap tahun juga memberi kesempatan juga kepada masyarakat. Bahkan sekarang masih berproses ya, mungkin minggu depan selesai. Kita kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja Kementerian, itu kita menyiapkan las listrik. Las listrik. Itu kebetulan digabung dengan perusahaan atau karyawan dari perusahaan yang ada di Bojonegara. Ya, berharap memang dengan kita kerjasama BLK itu, maunya saya, mungkin pimpinan saya juga sama Pak Wali, setelah selesai mereka ditempatkan di perusahaannya. Gitu. Makanya karena kita tidak punya BLK itu punya kementerian, ya kita lakukan itu dalam rangka mempercepat orang supaya bisa masuk ke pasar kerja sesuai dengan profesinya dan juga hasil keterampilan yang dibangun oleh BLK. Iya betul. Nah kan ada yang kan biasanya kan di Snaker itu punya program untuk pelatihan keterampilan itu Pak ya. Program keterampilan itu. Nah maksudnya ada yang diajak yang ikut keterampilan itu, ada yang sudah sekarang punya usaha sendiri berjalan tuh Pak di lapangan ya. Kalau yang memang gini, mereka yang jadi memang ada sedikit miss di sini. Pencari kerja itu kan begitu dia lulus, mereka kan mendaftar AK1. Begitu dia kerja, memang ini sedikit orang yang melaporkan, Pak saya udah kerja. Oh gitu, sedikit yang melaporkan. Sehingga nanti makanya kita juga data itu data BPS yang kita pakai, ya kan. Kalau data kita kecil nantinya kan. Betul. Gitu. Yang kedua, tadi yang disampaikan tadi, adakah yang dilatih oleh kita lalu mereka sudah bekerja? Iya betul. Secara umum kita punya data itu sudah ada, jadi mereka sudah eksis di masyarakat, ya sudah eksis, bahkan juga sudah ngajak lagi orang gitu. Hanya memang mungkin karena kita juga baru ya, datanya belum saya catat di kita, tapi sebetulnya sudah ada yang sudah menjadi, ada yang berhasil, Pak, ya? Sudah ada yang menjadi entrepreneur gitu di tingkat lokal ya, terutama yang didikan LPKS. Itu yang sudah ada yang disampaikan ke saya itu dari Anissa Beauty, kan dia ngelatih kecantikan. Itu mereka sudah bagus jika mereka ngebuka lagi di tempatnya jadi perias pengantin. Ke satu perias itu kan merekrut 4-5 orang. Lumayan tuh mengurangi pengangguran. Hanya kemarin kena imbas, kena banyak nikah-nikah ditunda kan? Bukan ditunda ya, tidak ada acara begitu. Pada ngeluh itu. Nikahnya kayaknya tetap Pak. Nikah mah tetap, tapi resepsinya disederhanakan. Tapi sekarang sudah mulai menggeliat nih. Kayaknya kembali menggeliat Pak ya. Saya juga berapa kali diundang itu udah acaranya rame-rame juga itu, ada umbul-umbul, ada dekorasi gitu. Ya memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi agak berbeda dengan di era sebelum COVID begitu. Tapi ada yang menganggap Pak kalau memang dia menikah di era pandemi itu sejarah. Ada yang menganggap begitu. Bisa juga ekonomi sejarah lah ya. Sekarang kan pandemi ya. Anak muda yang memang mau nikah di era ini sebetulnya kesempatan juga. Iya betul. Lebih ekonomis begitu. Betul. Nah tuh pemirsa, ternyata memang lebih ekonomis ya. Karena kan dibatasi kan. Iya betul. Padahal itu teknik saja. Ya Pak, terima kasih nih bincang-bincang kita dengan
Pak Iqbal selaku Kepala Disnaker Kota Serang ini luar biasa banyak menerima ilmu dan manfaat yang kita dapat. Mudah-mudahan di masyarakat juga menjadi inspirasi nanti ketika terutama khususnya warga Kota Serang ini nanti bisa berkoordinasi dengan Disnaker terkait lowongan kerja untuk latihan keterampilan. Nah, ini bisa datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Serang, Pak ya. Di mana Pak alamatnya, Pak? Di Jalan Sudirman ya, nomor 5. Jalan Sudirman nomor 5 Kota Serang. Nah Pak, terakhir Pak nih, biasanya kalau terakhir nih ada pesan-pesan atau quote nih untuk disampaikan ke warga Kota Serang yang mungkin kan sekarang ada yang terkena PHK, mungkin ada yang sekarang mungkin lagi masih berjuang mencari kerja. Silakan Pak, boleh disampaikan Pak kepada masyarakat. Kepada masyarakat Kota Serang, terutama mereka yang termasuk angkatan kerja. Jadi ke depan ini kelihatannya yang besar peluangnya itu menjadi entrepreneur. Entrepreneur ini tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Ini luar biasa. Itu bisa dijadikan semacam harapan besar sekarang itu. Hanya kalau kita mimpinya itu ingin jadi pegawai, kita kelihatannya tidak terlalu besar peluangnya. Karena kalau saya tadi sempatnya harus siap-siap kecewa. Iya, betul. Suplainya banyak, demand-nya sedikit. Makanya bagi masyarakat yang termasuk angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan kerja, ya di samping kita melatih keterampilan, maka harus berpikir bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, yang baik, sehingga kita juga punya kesempatan yang sama untuk lebih sukses. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Enak nih bincang-bincangnya. Saya juga banyak menerima masukan dan ini jadi saya terinspirasi pengen berwirausaha juga Pak kalau dengan begini. Bagus. Nah itu bagi masyarakat Banten Podcast, pemirsa setia Banten Podcast nih. Jadi tadi udah ada masukan dari Pak Kadis. Jadi lebih baik kita menjadi entrepreneur atau berwirausaha ketimbang kita menjadi berpikiran menjadi pekerja ya Pak ya. Ya itu saja untuk kali ini. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya di Banten Podcast. Suatu kehormatan buat kami. Mudah-mudahan kita bertemu lagi Pak lain waktu. Terima kasih Banten Podcast. Sampai ketemu lagi nanti lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.